warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marwa Sahadatul Mardiah dari kelompok 4. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Ayu Apriliani dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Salma Latifah dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Ayu Purnamasari dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Emin Jamilah Maulida. Saya berasal dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Lisna Nurhayati dari kelompok 4. Nama saya Irfan Adrian dari kelompok 4. Nama saya Ridho Ikhlas Afror dari kelompok 4. Bu Guru, kalau tidak ada air, apakah kita bisa berwudu? Anak-anak, kita bisa mengganti wudhu kita dengan tayamum. Tayamum itu apa, Bu Guru? Tayamum adalah tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Adapun sebab tayamum yaitu tayamum dilakukan jika tidak ada air. Jika kita sedang sakit atau sedang di perjalanan. Rukun tayamum ada 5. Yang pertama, memindahkan tanah ke telapak tangan. Yang kedua, membaca niat. Yang ketiga, mengusap seluruh bagian wajah dengan debu. Yang keempat, mengusap kedua tangan sampai ke siku, utamakan bagian kanan terlebih dahulu. Yang kelima adalah tertib atau berurutan. Baik, selanjutnya tayamum memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tayamum harus dilakukan dengan menggunakan debu. Yang kedua, debu yang digunakan harus debu yang suci. Yang ketiga, debu yang digunakan tidak boleh musta'mal. Dalam artian, debu yang sudah dipakai tayamum, maka tidak boleh digunakan kembali. Yang keempat, debu yang digunakan tidak boleh tercampur dengan tepung atau kapur ataupun sejenisnya. Yang kelima, niat. Niat tayamum yaitu nawaitu tayamuma listibahati sholati fardhu lillahi ta'ala. Yang keenam, mengusapkan debu pada wajah dan 2 tangan dengan 2 kali usapan. Yang ketujuh, terlebih dahulu harus menghilangkan najis yang menempel di badan. Yang kedelapan, bersungguh-sungguh menghadap kiblat sebelum melakukan tayamum. Yang kesembilan, tayamum harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Yang kesepuluh, tayamum dilaksanakan karena hendak melakukan setiap perkara fardu. Artinya bahwa satu tayamum tidak sah untuk 2 kali pekerjaan fardu, seperti 2 sholat fardu, zuhur, dan asar. Selanjutnya yaitu tata cara tayamum. Tata cara tayamum di sini itu pasti mengacu kepada fardu atau rukun tayamum, di mana yang pertama yaitu memindahkan tanah ke telapak tangan kita. Maksud memindahkan tanah di sini bukan tanahnya yang dipindahkan, tetapi cukup dengan menempelkan telapak tangan kita ke tanah tersebut, supaya debu yang ada di tanah itu menempel kepada telapak tangan kita. Setelah mendapatkan debu tersebut, alangkah baiknya jangan dulu kita mengusap ke wajah kita, tetapi harus mengucapkan dulu niat. Nah, niat tersebut lebih baik dibaca di dalam hati saja, tidak diucapkan. Dengan catatan, niat tersebut harus bersamaan ketika kita mengusap wajah kita. Jadi antara niat dan mengusap wajah itu harus bersamaan. Setelah mengusap wajah, dilanjut dengan mengusap kedua tangan beserta siku. Nah, dikarenakan tanah yang pertama dipakai untuk wajah, berarti ketika kita mau mengusap untuk kedua tangan kita harus menggunakan tanah atau debu yang baru. Nah, jadi sebelum mengusap tangan itu kita mengambil debu lagi. Setelah debunya didapat, langsung mengusap kepada kedua tangan kita. Tapi tetap ya satu-satu diusapnya.
Jika sudah mengusap kedua tangan kita, berarti bisa dikatakan tayamum kita itu sudah beres. Nah, tidak lupa dari pertama memindahkan tanah sampai mengusap kedua tangan kita itu jangan lupa kita harus tartib. Artinya di mana kita harus mendahulukan yang dahulu. Berarti kita harus mendahulukan wajah terlebih dahulu, lanjut dengan mengusap kedua tangan kita. Di antara yang membatalkan tayamum yaitu 1. Setiap perkara yang dapat membatalkan wudhu, itu juga dapat menyebabkan batalnya tayamum. Yang kedua, karena murtad. Dan yang ketiga, seseorang yang melakukan tayamum karena tidak ada air, tapi orang tersebut mengira bahwa ada air di sekitarnya.